Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Saudaraku, penulis Ibrani menggambarkan kehidupan rohani kita bagaikan sebuah perlombaan. Dalam sebuah perlombaan, tentu banyak sekali hal yang merintangi kita untuk dapat mengikuti perlombaan dengan benar. Kadangkala ada begitu banyak beban yang membuat kita ingin berhenti dari perlombaan yang telah ditentukan tersebut. Namun melalui suratnya ini, penulis Ibrani ingin mengingatkan kita orang-orang percaya agar kita tidak menyerah di dalam perlombaan itu, melainkan bertekun di dalamnya, bahkan mengakhiri perlombaan dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Namun yang terpenting yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani ini, saudaraku, bukan soal bagaimana kita memenangkan pertandingan itu, melainkan bagaimana kita bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita ikuti. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap ada di dalam arena perlombaan dan bertekun terus di dalamnya sampai kita menyelesaikan seluruh perlombaan itu dengan benar. Itu artinya kita tidak boleh berhenti di tengah jalan, melainkan harus menyelesaikannya sampai perlombaan itu finish. Sebagaimana yang dialami oleh John Stephen Akhwari, seorang pelari maraton dari Tanzania. Dia dikirim oleh negaranya untuk mengikuti Olimpiade di Meksiko pada tahun 1968. Ketika ia sedang berlomba, kakinya mengalami luka dan dia mengalami cedera yang serius. Sementara perlombaan masih terus berjalan, Akhwari tidak mau menyerah dengan keadaannya. Dia tetap berlari, dan terus berlari, sekalipun kondisinya semakin lama semakin parah. Bahkan kakinya mengalami pendarahan dan harus dibalut agar ia tetap bisa ada dalam perlombaan dan menyelesaikan seluruh perlombaan itu. Karena kondisinya yang sangat parah, maka ia baru bisa memasuki garis finish setelah perlombaan selesai 1 jam sesudahnya. Ya, Akhwari memasuki garis finish dalam kondisi perlombaan telah selesai. Namun bagi Akhwari, ia telah menyelesaikan seluruh pertandingan dengan benar dan sampai ke garis finish, sekalipun terlambat 1 jam lebih. Dan ketika ditanya oleh para wartawan mengapa ia tidak mengakhiri saja pertandingan ketika ia sedang terluka, Akhwari menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan, melainkan mengakhirinya." Jika seorang Akhwari bisa begitu hebat di dalam perlombaan hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, tidakkah kita orang-orang percaya lebih hebat lagi dari semua itu? Sebab mahkota yang akan diberikan kepada kita adalah mahkota kekekalan. Apalagi perlombaan itu bersifat wajib bagi anak-anak Tuhan. Maka mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita harus tetap di dalam arena perlombaan sampai garis finish.
Sekalipun di dalam perlombaan itu ada begitu banyak tantangan yang dapat melumpuhkan kita sewaktu-waktu. Nah, agar kita dapat menyelesaikan seluruh perlombaan sampai garis finish, saudaraku, sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, disebutkan agar kita menanggalkan dosa dan beban, agar jangan hal itu merintangi kita di dalam perlombaan yang kita ikuti tersebut. Itu artinya beban dan dosa menjadi hambatan untuk kita bisa memenangi perlombaan yang sedang kita jalani. Maka bila kita rindu menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan dan bahkan mengakhiri pertandingan sampai garis finish, tinggalkanlah semua beban dan dosa-dosa yang seringkali menjerat hidup kita. Melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Beban dan dosa apakah yang hari-hari ini masih menjerat kita dan membuat kita tidak bisa mengikuti perlombaan dengan leluasa? Mungkin itu beban perekonomian, beban masa lalu yang belum dibereskan, ada tekanan-tekanan, ada stressing, ada kekecewaan, ada luka batin, ada kemarahan, kebencian, dan segala penyakit hati yang seringkali dapat menjadi beban dalam kita menjalani perlombaan iman tersebut. Oleh sebab itu, mari kita lepaskan semua beban itu dan mari kita datang kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita melepaskan setiap beban yang ada. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat ini memberikan janji kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kelepasan bila kita datang kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan lepaskan semua beban-beban Anda, dosa-dosa Anda, dan biarlah Allah menggantikannya dengan kuk yang ringan dan menjadikan Anda seorang yang siap berlomba, dan pada akhirnya kita dapat memenangkan bahkan sampai garis finish yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ada begitu banyak beban dan bahkan dosa-dosa yang masih mengikat kehidupan kami. Ampunilah kami, dan kami rindu Engkau membebaskan serta melepaskan kami dari semua itu. Biarlah hidup kami terlepas dari segala beban yang ada, supaya kami dapat mengikuti perlombaan iman dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan bahkan memenangkan pertandingan sampai pada akhirnya kami memasuki garis finish. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.